Oke, selamat pagi anak-anak. Kita lanjut materi yang kemarin, masih tentang pewarisan sifat. Hari ini kita pelajari tentang hukum pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat itu Ibu menerangkan siapa sih yang menemukan teori tentang pewarisan sifat itu sendiri. Yang melakukan teori dan yang melakukan penelitian pertama kali tentang penurunan sifat ialah Gregor Mendel. Nah, makanya untuk pewarisan sifat ini diberikan teori namanya teori hukum Mendel karena penemunya adalah Gregor Mendel. Nah, Gregor Mendel itu melakukan dua jenis penelitian sehingga tercetuslah hukum pewarisan sifat ini. Nah, penelitian yang pertama yaitu dia menyilangkan kacang kapri dengan satu sifat beda. Contohnya misalnya kacang kapri hijau disilangkan dengan kacang kapri kuning. Nah, itu sifat bedanya cuma satu, yaitu kapri hijau dengan kapri kuning. Atau kacang kapri bulat disilangkan dengan kacang kapri kisut. Gitu ya. Di sini dia menyilangkannya kacang kapri. Tapi bisa diganti, misalnya soalnya disilangkan bunga ungu dengan bunga putih. Laba-laba hitam dengan laba-laba putih. Nah, itu bisa. Yang penting satu sifat beda. Nah, persilangan satu sifat beda ini, nama lainnya adalah monohibrida atau monohibrid. Oke. Nah, yang penelitian yang kedua, dia melakukan percobaan menyilangkan kacang kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Contohnya misalnya pohon tinggi daun hijau disilangkan dengan pohon pendek daun kuning. Nah, itu sifatnya sifat bedanya ada dua. Yang pertama pohonnya tinggi atau pendek, yang kedua daunnya hijau atau kuning. Nah, kalau monohibrid kan dia cuma satu. Misalnya pohon tinggi disilangkan dengan pohon pendek. Nah, itu satu tuh sifat bedanya. Daun hijau disilangkan dengan daun kuning. Tapi kalau dua sifat beda dihibrida, persilangan dihibrida, disilangkannya dua sifat beda. Contoh, pohon tinggi daun hijau dengan pohon pendek daun kuning. Atau bunga mawar tanpa duri mawar merah tanpa duri disilangkan dengan mawar putih berduri. Misalnya kayak gitu ya. Itu dua sifat beda dan satu sifat beda. Yang hari ini yang kita pelajarin itu cukup yang persilangan monohibrida atau persilangan satu sifat beda dulu ya, sebelum ke dihibrid persilangannya satu sifat beda dulu atau monohibrid. Nah, sudah seperti Ibu jelaskan tadi, persilangan monohibrid itu adalah persilangan satu sifat beda. Contoh, daun hijau disilangkan dengan daun kuning ya, udah Ibu jelasin tadi. Biar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal, langsung ke contoh soal. Contoh soal, disilangkan, nah kata-katanya selalu gini. Ini Bu minta kalian perhatikan baik-baik ya. Disilangkan, disilangkan bunga ungu dengan bunga putih. Berarti ini sifat bedanya cuma satu. Apa yang sifat bedanya? Bunga ungu dengan bunga putih. Nah, itu sifat bedanya. Bunga ungu bersifat dominan dibanding bunga putih. Berarti bunga putih ini sifatnya apa? Resesif yang bunga putih. Oke? Tentukanlah, nah ini baru soalnya. AF1 filial 1 atau persilangan ke-1. Gitu ya, persilangan ke-1. Yang B, F2 ini berarti persilangan kedua jika F1 ini kita silangkan dengan sesamanya. Nah, kalian mungkin bingung di sini, nanti Ibu jelasin. Yang ketiga, tentukanlah persentase genotip dan fenotip. Oke, kita kerjakan dulu. Sip. Kita kerjakan dulu Ibu mau ngomong apa? Yang A. Sini tulis ya. Kelihatan nggak? Jawab. Nah, kita kerjain dulu yang A.
Yang A itu adalah tadi pertanyaannya tentukan F1. Nah, sebelum ke F1, kita harus tulis dulu induknya. Ya, kita gimana mau nyari anaknya kalau induknya aja nggak kita tulis? Oke, induknya di sini kita tulis dengan parental. Atau dalam kurung induk. Induknya di sini apa? Bunga ungu disilangkan, nah gitu ya, bunga putih. Sebelum ke bunga ungu atau bunga putih, di sini kita tentukan dulu. Kalian bunga ungu itu mau lambang hurufnya hurufnya mau apa? Huruf apa? Apakah A, B, C, D, E, F, G atau E? Nah, di sini Ibu milihnya bunga ungu, Ibu nulisnya di sini aja ya, dengan bunga putih. Nah, kemarin kan kita udah belajar bunga ungu bunga ungu kan tadi di soalnya dia bersifat dominan. Kalau dominan kan ditulisnya dengan huruf besar. Nah, berarti karena Ibu di sini pengen bunga ungu ini hurufnya itu adalah huruf U, berarti ditulis dengan jangan U deh, yang gampang dibedain dulu. B deh. Huruf B misalnya gitu ya. Berarti bunga ungu di sini kan dominan nih. Dominan, Ibu tulis ya dari bawah. Berarti yang putih itu adalah resesif. Kalau kalian ada yang nanya, Bu, kenapa yang putih resesif? Kan gak ada di soal. Ya kalau satu dominan ya berarti satunya resesif gitu. Gak mungkin dalam soal itu dua-duanya dominan. Itu nggak mungkin, atau dua-duanya resesif. Ya buat apa disilangin kalau kayak gitu? Ya, berarti kalau di soalnya kan diketahui di sini bunga ungu bersifat dominan. Berarti di sini bunga ungu dominan, bunga putihnya resesif. Ibu pengen hurufnya B. Nah, Ibu pengen hurufnya B. Jadi kalau yang di sini bunga ungu itu adalah B besar, kalau yang bunga putih adalah B kecil. Gitu ya. Oke, bunga ungu kita tulis. Parentalnya kan kita udah dapet bunga ungu dengan bunga putih. Sekarang kita tulis hurufnya. Huruf si bunga ungu ini huruf apa? Huruf B. B-nya harus ada 2. B besar, B besar. Kalau induk itu hurufnya minimal 2. Nggak boleh cuma 1. Ya. Minimal hurufnya itu penulisannya harus 2. Kalau B ya B besar, B besar. Kalau B kecil ya B kecil, B kecil. Gitu ya. Bunga putih hurufnya B kecil, B kecil. Gitu. Oke, kita silangkan. Kita turunkan, bukan silangan, turunkan gamet. Gamet itu turunannya. Biar kamu nggak lupa. B besar turunannya apa? B besar. B kecil turunannya apa? B kecil. Oke, ya. Baru kita cari F1. Nah, inilah pertanyaan yang tadi. F1 atau filial pertama, atau keturunan pertama, atau anak pertama. Gitu ya. Atau persilangan pertama. Pokoknya semua yang serba pertama. Anak pertama, keturunan pertama, persilangan yang pertama. Nah, itu adalah F1. Filial pertama, itu F1. Nah, kita silangkan nih B besar dengan B kecil. Hasilnya apa? Ya, pasti B besar dan B kecil. Beda kan? Yang tadi kan bunga ungu B besar, bunga putih B kecil, B kecil. Kita cari turunannya. B besar, turunannya B besar. B kecil, turunannya B kecil. Sehingga hasil turunan ini kita silangkan jadi 1. F1 sama dengan B besar, B kecil. Sekarang Ibu mau menentukan dulu B besar, B kecil ini kira-kira warna apa ya? Nah, kita lihat. Yang dominan di sini huruf apa? B besar kan? Lihat, sesuatu yang besar itu adalah dominan sifatnya. Ya, lihat di sini yang dominan itu adalah B besar. B besar ini bunga warna apa? Ungu. Berarti bunga di F1 ini adalah bunga ungu. Tulis di sini bunga warna ungu. Oke. Sampai situ dulu.
Ini kalau nggak tatap muka pasti Ibu tanya dulu, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak gitu. Oke, ini kalau ada yang nggak ngerti sampai F1 nanti langsung tanya aja ya. Nah, Ibu ulangin lagi. Bu dapat bunga ungu dari mana? Kamu lihat hurufnya. Kamu lihat huruf yang paling besar. Huruf B kan? Kita lihat di atas sini. B besar itu warna apa? Oh, warna ungu. Berarti dia bunganya warna ungu. Bu, kenapa yang B kecilnya nggak dianggap? Ya kan dia bersifatnya resesif. Gitu. Dia sifatnya resesif. Kalau dominan itu kan pengertiannya kemarin sifat yang menutupi sifat lainnya. Atau sifat yang mengalahkan. Nah, berarti resesif ini udah kalah gitu. Jadi mau dia kayak gimana hadirnya di bunga itu, tetap aja dia mau warnanya ungu, nggak kelihatan si putihnya gitu ya. Itu sifatnya, itu nasibnya resesif. Jadi walaupun dia ada di situ, yang dianggapnya cuman yang dominan gitu. Paham ya? Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yang B. Yang B ini ditanyanya persilangan F2. Jika F2 ini disilangkan, jika F1 disilangkan sesamanya, berarti F1 disilangkan dengan sesamanya itu adalah F1 disilangkan dengan F1. Gitu. Paham ya? F1 di sini yang mana? Yang ini. Nah, berarti B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Oke, kita lihat B besar B kecil turunannya apa? Nah, kalau di sini kan hurufnya beda nih, yang satu gede yang satu kecil. Nggak boleh tulis cuma salah satunya. Misalnya, Bu, aku mau nulis yang B besar aja, atau aku mau nulis yang B kecil aja. Nggak bisa. Dua-duanya harus ditulis, nggak boleh cuma satu. Itu nggak adil. Kenapa? Karena hurufnya berbeda. Yang satu B besar, yang satu B kecil. Jadi nulisnya gini, B besar, B kecil. Yang ini juga sama, B besar, B kecil. Gitu ya. Lanjut kita ke persilangannya. Inilah yang paling inti. Caranya kamu bikin kotak. B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Set, set, set. Tarik garisnya, tarik. Maaf agak mengot. Atau miring ya, kok mengot sih bahasa Ibu. Set. Nah, wis. Baru kita silangin. B besar, B besar. B besar, B besar. Ini kotak yang pertama. B besar, B kecil. Tulis B besar, B kecil. Tulisnya harus huruf yang besar dulu ya, baru yang kecil. Kotak yang ketiga, B besar, B kecil. B besar, B kecil. Yang terakhir, yang keempat, B kecil, B kecil. Nah, tulislah B kecil, B kecil. Gitu, paham? Baru kita jawab yang, aduh ini nggak muat yang set. Nah, yang C. Nah, baru yang C. Yang C itu ditanya nih, tentukan persentase genotip dan fenotip. Oke, kita cari dulu yang genotip. Genotip itu kemarin adalah hurufnya. Kamu lihat hurufnya di sini ada B besar, B besar. Tulis B besar, B besar. Berbanding. Di sini apa? B besar, B kecil. B besar, B kecil. Banding. Di sini ada B besar, B kecil lagi kan? Nggak usah lagi ditulis. Ini udah ada. Lanjut ke yang 4. B kecil, B kecil. Sudah kan? Kamu lihat. B besar jumlahnya ada berapa? 1. B besar, B kecil jumlahnya ada berapa? 1, 2. Tulis banding 2. Banding. B kecil ada berapa? 1. Sip. Oke. Kita hitung persentasenya. 1 dari mana, Bu? Dari sini. Nih 1. Nih, tulis lagi di sini 1. Per jumlah kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Dikali 100%. Berapa? 100 dibagi 4.
25%. Nah, terus 2/4 dikali 100%. Bu, 2 dari mana? Lah, ini 2. Ini 2 ya. Karena ini masalahnya ini nggak cukup gitu loh. Itu yang jadi masalah. Oke, 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 2, 50%. Ya, lanjut yang terakhir, 1/4 dikali 100%. Bu, 1 dari mana? Lah, ini 1. 1, ini tulis lagi 1/4. 4 jumlah kotaknya ada 4. Kali 100% memang sudah dari sananya. 100 dibagi 4, 25%. Dapat ya. Berarti perbandingannya 25% berbanding 50% berbanding 25%. Itu untuk yang genotip. Ibu nyambung ke sini ya. Duh, maaf lah ini. Terus untuk yang fenotip. Nah, untuk yang fenotip. Fenotip ini itu adalah kata-katanya. Kita lihat. B besar, B besar. B besar ini warna apa? Ungu. B besar ini warna apa? Ungu. Berarti bunganya warna ungu. Bunga ungu berbanding. Nah, B besar itu warna apa? Ungu. B kecil itu warna apa? Putih. Nah, jadi warna apa, Bu? Pink gitu. Enggak. Tetap warna ungu. Kenapa? Lihat. Nah, ini. B besar, B kecil warna ungu. Jadi kita tulis tetap di sini warna ungu. Ya, nggak usah perlu ditambahin. Tulis aja begitu. Oke. Nah, terus B kecil warna apa, Bu? B kecil. Kita lihat B kecil. Set, naik lagi. B kecil di sini warna apa? B kecil putih. B kecil warna apa? Putih. Jadi tulis di sini bunga putih. Oke, tulis bunga putih. Nah, di sini kita tinggal hitung bunga ungu jumlahnya ada berapa? B besar ungu katanya. B besar B kecil ungu katanya kan? B besar B kecil ungu. Berarti warna ungu ada 1, 2, 3. Tulis 3. Berbanding bunga putih ada berapa? Ya pasti B kecil cuma ada 1. Ketemu tuh fenotipnya 3/1. Tuh kan gak kelihatan. Nih kita lihat bunga ungu jumlahnya 1, 2, 3. B besar ungu, B besar B kecil ungu, B besar B kecil ungu. Jadi warna ungu ada 3. Bunga putih kenapa cuma 1? Nah, ini bunga putih. B kecil itu bunga putih. Tinggal hitung persentasenya. 3 ada berapa jumlahnya? Jumlah kotaknya ada berapa? 4 kali 100% sama dengan 100 dibagi 4, 25. 25 kali 3, 75%. Bunga putih 1 ada berapa jumlah kotaknya? 4 dikali 100% sama dengan 25%. Selesai. Jadi jawabannya itu untuk satu soal tentang monohibrid dari atas sampai sini. Gitu ya. Masih ada contoh soal 2. Karena kemungkinan besar baru berapa persen yang kalian paham jika Ibu cuman ngasih contoh satu soal. Ya. Ntar dulu. Jadi Ibu mau ngasih contoh soal satu lagi. Oke, contoh soal yang kedua. Disilangkan kacang polong bulat dengan kacang polong kisut. Nah, ini bukan warna lagi ya. Jika kacang polong bulat dominan dibanding kacang polong kisut, tentukanlah A. F1, B. F2 jika F1 disilangkan sesamanya. Ini Bu nggak jadi, karena takut kalian keburu pusing nih soal yang sebelumnya. Jadi belajarnya pelan-pelan dulu.
3. C. Persentase genotip dan fenotip. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Set. Tadi kan ada kacang, polong, bulat, disilangkan dengan kacang, polong, kisut. Nah, kata di soal, kacang polong bulat itu dia sifatnya dominan. Berarti kita tulis di sini biar mudah. Dominan. Kalau yang satu dominan, berarti yang satu resesif. Ya. Nah, di sini Ibu mau hurufnya D aja biar gampang. Yang dominan itu ditulis dengan huruf besar, berarti D besar. Yang resesif huruf kecil, berarti D kecil. Oke ya. Lanjut kita kerjakan yang A. Sama seperti yang tadi, parental. Sama dengan, nggak usah ditulis parental dalam kurung induk juga nggak apa-apa ya. Parental, kacang, polong, bulat, disilangkan dengan kacang, polong, kisut. Nah, tulis hurufnya di bawahnya. D besar dengan D kecil, ya. Lanjut ke gamet. D besar turunannya apa? D besar. D kecil turunannya apa? D kecil. Oke, udah dapet. Baru kita ke F1. F1 di sini kita silangkan. Set. Nah, D besar, D kecil. Kita cari nih sifatnya apa nih D besar, D kecil. Oh, angka huruf di depannya huruf D. Iyalah semuanya D ya. Huruf di depannya D besar. D besar ini apa ya, kata kamu? D besar ini adalah kacang polong bulat. Nih. D besar ini adalah kacang polong bulat. Oh, berarti F1 itu adalah kacang polong bulat. Kenapa? Karena huruf D-nya huruf D besar. Berarti dia sifatnya dominan. Jadi dia menutupi yang resesif. Oke, kita tulis di sini. Kacang polong bulat. Oke, sudah. Lanjut ke yang B. Yang B itu katanya F2, tentukanlah F2 jika F1 disilangkan sesamanya. Oke. Kita tulis di sini F2. Jika F1 disilangkan sesamanya, berarti disilangkan lagi dengan F1. Oke, F1 di sini apa? Ini F1-nya. Ya. Berarti kita tulis D besar, D kecil disilangkan dengan D besar, D kecil. Oke, kita tulis bikin kotaknya kayak tadi. D besar, D kecil. D besar, D kecil. Oke, bikin garisnya biar rapi. Nah, baru kita silangin. D besar, D besar, D besar, D besar. D besar, D kecil, D besar, D kecil. D besar, D kecil, D besar, D kecil. Terakhir, D kecil, D kecil. Tulis lagi D kecil, D kecil. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Ya, kita tulis di sini. Yang C. Genotip. Oke.
Genotip, tulis hurufnya. Berarti D besar berbanding D besar D kecil berbanding D kecil D kecil. Hitung, D besarnya ada berapa? 1. D besar D kecil ada berapa? 2. D kecil ada berapa? 1. Hitung lagi, 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Berbanding 2/4 dikali 100% sama dengan 50%. Berbanding 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Berarti genotipnya perbandingannya adalah 25% berbanding 50% berbanding 25%. Dapat ya. Tinggal yang fenotip. Fenotip itu adalah biji. Lihat, D besar itu apa? Kacang polong bulat. D besar D kecil itu apa? Kacang polong bulat. Berarti tulis kacang polong bulat. Berbanding D kecil itu apa? Kacang polong kisut. Itu D kecil. Oke, di sini tulis kacang polong kisut. Oke, tinggal hitung kacang polong bulat jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3. Kacang polong kisut jumlahnya ada berapa? 1. Tulis. Tinggal cari persentasenya. 3 berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Tulis per 4 dikali 100%. 100 bagi 4, 25. 25 kali 3 sama dengan 75%. Dapat. Berbanding. Nah, 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Selesai. Oke, itu. Jadi untuk satu soal itu jawabannya segini. Sepanjangnya ya. Ini masih sedikit. Nanti itu ada, ini baru 4 kotak. Nanti itu ada 16 kotak. Ya, jadi jangan khawatir, jangan risau, jangan gundah, jangan gulana. Kalau kamu bingung, kamu tanya. Karena nanti di USBN, menurut Ibu USBN ada. Jadi kalian jangan takut. USBN itu ada, UN-nya yang Ibu nggak tahu ada atau enggak ya. Nah, di USBN itu soal ini selalu ada esai. Jadi kamu Ibu kasih tahu dari sekarang ya. USBN atau ujian sekolah itu ada esainya, Nak. 5 soal untuk IPA. Kalau untuk mapel lain Ibu nggak tahu. Untuk IPA itu ada 5 soal esai. Dan esai itu selalu ada tentang persilangan. Jadi kamu harus paham betul cara mengerjakan soal persilangan dari atas sampai bawah. Ya, jadi kamu harus amati, kamu pahami betul-betul, kamu resapi. Kalau ada yang kamu nggak ngerti, tanya. Kalau ada yang kamu nggak pahami, tanya. Di luar jam pelajaran boleh nanya? Boleh. Oke? Cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham. Kalau ada yang kalian nggak pahami atau ada yang kalian nggak mengerti, harus bertanya. Langsung tanya ke Ibu. Jangan tanya tetangga, jangan tanya ama apamu, tanyalah gurumu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau Ibu ada kesalahan. Selamat pagi.